فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan pada isim yang ke-6. Ada isim-isim yang beramal dengan amalan fi'il, yaitu ismut tafdhil. Ismut tafdhil huwa as-sifatud dalah 'ala al-musyarakah wa ziyadah. Jadi maksud dengan isim tafdhil yaitu suatu sifat yang menunjukkan atas persekutuan pada suatu hal dan tambahan. Wa makna al-musyarakah ishtiraku syai'ain fi sifatin minas sifat. Yang dimaksud dengan musyarakah yaitu apa? Bersekutunya dua perkara pada suatu sifat dari sifat-sifat yang ada. Misalnya sama-sama disifati dengan dermawan, kal karam, wasyaja'ah juga disifati dengan keberanian, wa nahwihima dan yang semisal keduanya. Ini makna musyarakah. Wa ziyadah, maksudnya ziyadah ay ziyadatu ahadihima 'alal akhar, yaitu penambahan untuk salah satu dari keduanya atas yang lain. Maksudnya ketika ada musyarakah pada sisi keberanian, cuman yang satu lebih berani dari yang 6 lainnya. Dan dicontohkan di sini nahwu Zaidun a'lamu min Bakrin. Zaid itu lebih berilmu dari Bakar. Keduanya akhwan asalnya dalam isim tahdhil yaitu apa? Adanya musyarakah. Berarti ada ilmu pada masing-masingnya. Zaid punya ilmu, Bakar punya ilmu. Cuman Zaid lebih berilmu. Ini maksud ziyadah. Baik. Ini hukum asal pada sifat pada ismut tafdhil ya kawan. Nahwu akrama wa afdal. Contohnya adalah apa? Akram dan afdal, lebih mulia, lebih penderma, afdal lebih utama juga. Qala wa la yansibul maf'ula bihi ittifaqan. Dan ismut tafdhil ini tidaklah menasabkan maf'ul bih secara ijma', yaitu berdasarkan kesepakatan ulama nahwu. Dan berkaitan dengan ism tafdhil yang beramal dengan amalan fi'il yang kita bahas ini, perhatikan catatan kaki. Ai syartu ismi tafdhil an yakuna ala wazni af'al sawa'un sigha min fi'lin lazim aw muta'addin. Syarat isim tafdhil yaitu dia di atas wazan af'al. Sama saja apakah dia dibuat dari fi'il lazim ataupun fi'il muta'addi. Yang penting dengan wazan af'al. Taib. Kemudian berkaitan dengan hukum ikhwan. Hukum isim tafdhil ini kata beliau, tidaklah isim tafdhil ini menasabkan maf'ulun bi berdasarkan kesepakatan. Cuman perkataan mu'allif ittifaqan ini dikritisi oleh para imam. Kenapa? Karena ada khilaf padanya. Walaupun yang menukilkan ittifaq tidak hanya sahib mutamimah. Taib. Tapi juga sederetan para imam besar seperti Ibnu Hisham, juga Ibnu Malik. Padahal di sana ada
beberapa ulama nahwu yang membolehkan menasabkannya secara mutlak. Seandainya dikatakan alal asah misalnya, wala yansibul maf'ula bihi alal asah, tentunya ini lebih tepat. Dan memang isim tafdil tidak menasabkan maf'ulun bih. Baik. Sehingga tidak dikatakan akhwan Zaidun asyrabun nasi asalan misalnya. Zaidun asyrabun nasi asalan, di mana asalan di'rab sebagai maf'ulun bih, tidak bisa. Tapi ketika ingin muta'addi dengan isim tafdil ini akhwan, harus butuh bantuan lam atau ba. Baik, seperti contoh tadi, Zaidun asyrabun nasi lil asali. Zaid itu adalah orang yang paling peminum, paling banyak minumnya, paling semangat minumnya, untuk apa? Untuk madu. Ya, paling banyak minum madu, paling kuat minum madu, boleh. Jadi muta'addinya dengan apa? Bantuan lam. Atau misalnya dengan ba, Zaidun a'rafun nasi bin nahwi misalnya. Zaid itu yang paling mengetahui tentang nahwu. Tapi kalau langsung jadikan maf'ulun bih tidak bisa. Qala wala yarfa'u dhahira ila fi mas'alatil quhl. Naam. Dan isim tafdil tidak bisa merafa'kan isim zahir kecuali pada masalah al-quhl. Baik, dan dimaksud dengan mas'alatul quhl ikhwan, yaitu perhatikan catatan kaki nomor 9, summiyat bidzalika li'anna ashhara muthuliha ma ra'aitu rajulan ahsana fi 'ainihi al-quhlu minhu fi 'aini Zaid. Coba ini susunan apa? Jumlah yang kompleks seperti ini. Nah, dinamakan dengan mas'alatul quhl karena yang masyhur ikhwan dalam ungkapan orang Arab untuk permasalahan ini ya yang dicontohkan di sini ada penyebutan al-quhl, maka dinamakan mas'alatul quhl. Baik. Dhabitnya bagaimana? Wa dhabituha, dan dhabit mas'alatul quhl ikhwan, an yakuna fil kalami nafyun. Hendaknya pada kalam tersebut nafi. Baik. Atau yang semisal dengan nafi. Menurut sebagian pendapat seperti nahi dan istifham. Tapi walaupun tidaklah didengar dari orang Arab ikhwan berkaitan dengan mas'alatul quhl, namun kecuali setelah nafi. Wa ba'dahu ismu jinsin mausufun bismi tafdil, dan setelahnya adalah isim jenis yang disifati dengan isim tafdil. Wa ba'dahu ismun mufaddal ala nafsihi bi'tibarain, dan setelahnya adalah isim mufaddal, isim yang apa? Kalahkan keutamaannya, maksudnya al-mufaddal. Atau apa? Wa ba'dahu ismun mufaddal, yaitu yang setelahnya adalah isim yang diutamakan. Taib. Ala nafsihi, atas dirinya, bi'tibarain, dengan apa? Dengan pertimbangan dua sisi. Perhatikan, qala al-Azhari ay anna al-quhla mufaddalun ala nafsihi bi'tibari mahallain mukhtalifain, bi'tibari kaunihi fi 'aini Zaidin fadilan wa bi'tibari kaunihi fi 'aini ghairihi mafdulan. Nah, taib. Ini maksudnya wa ba'dahu ismun mufaddal. Taib. Setelahnya itu isim yang diutamakan
ala nafsihi bi'tibarin atas zat isim itu sendiri ya ikhwan, dilihat dari dua sisi, yaitu dia dilihat dari dua tempat yang berbeda, maka pada satu tempat dia diutamakan dan di tempat yang lain dikatakan kurang utama. Ya, bi'tibari kauni fi aini Zaid fadilan, berkaitan dengan masalah kuhl ini contohnya. Contohnya tadi apa? Ma ra'aitu rajulan ahsana fi ainihi al-kuhlu minhu fi aini Zaid. Paham ini? Jadi al-kuhl yang dimaksud dengan ismun mufaddal. Taib, al-kuhl di sini ismun mufaddal. Nah, kuhl ini diutamakan ikhwan ala nafsihi bi'tibarain. Maknanya ketika dilihat pada mata Zaid, celak tersebut itu paling bagus dan maka dia diutamakan. Dan pada mata orang lain sama-sama kuhalnya tapi kurang utama, yang distilahkan dengan mafdul. Sehingga makna kalimat ini ikhwan, aku tidak melihat seorang laki-laki yang celak lebih bagus di matanya daripada pada mata Zaid. Tayyib. Nah, yang dikatakan mufaddal di sini isim mufaddal yaitu kuhl. Ya, kuhl. Tapi dilihat dari dua sisi, dilihat dari sisi ketika berada pada mata Zaid dan ketika berada di mata selain Zaid. Ketika berada di mata Zaid itu adalah ahsan, paling bagusnya. Taib. Nah, di sini ikhwan, kata ahsan isim tafdil merofakkan isim zahir yaitu apa? Al-kuhlu. Ini maksudnya. Nah, di mana ahsan merofakkan al-kuhlu. Ma ra'aitu rajulan ahsana fi ainihi al-kuhlu minhu fi aini Zaid. Taib. Adapun dari sisi i'rab, perhatikan mana fiyah ra'aitu fi'il fa'il, rajulan maf'ulun bi. Ahsana sekarang na'at untuk rajul, dan itu isim tafdil beramal dengan amalan fi'il. Kemudian rajulan sebagai maf'ulun bi. Nah, ahsana fi ma ra'aitu rajulan, ya, maf'ulun bi. Ahsana na'atnya beramal dengan amalan fi'il karena dia berupa isim tafdil. Fi ainihi jar majrur fi mahalli nasbin 'alal hal min al-kuhl. Kuhl ini kondisinya di mana? Kondisi apa? Nah, kondisi berada di matanya. Baik. Jadi fi ainihi hal majrur, jar majrur fi mahalli nasbin 'alal hal min al-kuhl. Quddimat alaih yang dikedepankan atasnya. Kemudian al-kuhlu jar majrur fi mahalli nasbin 'alal hal. Mana? Al-kuhlu fa'ilun. Bacanya. Al-kuhlu fa'ilun marfu'an wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahirah 'ala akhirih. Fa'il dari apa? Ahsan. Ini yang menjadi syahid, ikhwan. Al-kuhlu isim dhahir dirafa'kan oleh ahsan. Minhu jar majrur muta'alliqan bi ahsan, fi aini jar majrur muta'alliqan bi mahdhuf hal min ad-dhamir fi minhu. Zaid mudhafun ilaih majrur. Berarti kalau mau disusun ma ra'aitu rajulan ahsanal kuhlu, fi ainihi minhu fi aini Zaid. Nah, di mana ahsana merofakkan al-kuhlu. Ini pengecualian, ikhwan, hanya pada masalah al-kuhl. Baik. Dengan dhabit yang disebutkan tadi. Wa ya'malu fi tamyiz, dan juga isim tafdil ini beramal pada tamyiz.
Nahu ana aktsaru minka malan. Ana aktsaru minka malan. Ana mubtada. Nah, kemudian apa? Aktsaru apanya? Kabarnya. Taib. Kemudian dia isim tafdil beramal dengan amalan fi'il. Minka jar majrur muta'alliq bi aktsar, kemudian malan sebagai tamyiz. Taib. Wa fil jari wal majrur wal dzarf nahwu Zaidun afdalu minkal yauma. Juga beramal pada jar dan majrur serta dzarf. Zaidun mubtada, afdalu khabarnya. Nah, dia isim tafdil beramal dengan amalan fi'il. Minka jar majrur muta'alliqun bih, al yaum dzarfun muta'alliq bi afdal, dzarful zaman. Berarti untuk isim tafdil, nah, dia beramal beramal pada apa? Pada tamyiz dan pada jar majrur. Bisa beramal pada isim zahir hanya pada masalah qahl saja. Nah, pada masalah al-qahlu saja. Adapun menasabkan maf'ulun bih, maka ini yang rajih tidak bisa. Kecuali dengan apa? Muta'addinya menggunakan apa tadi? Bantuan lam atau ba. Dan telah kita lewati dulu dalam mamnu' minas saraf bahwasanya isim tafdil mamnu' minas saraf dengan alasan apa? Ilahnya apa Hudzaifah? Isim tafdil wasfiyah ma'a waznil fi'il. Nah, sehingga dia senantiasa mamnu' minas saraf. Baik, barakallahu fikum. Naktai bihada subhanakallah.